Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah relevansi antara akidah dan akhlak? Apakah sebuah akhlak yang mulia ketika berdakwah di masyarakat dalam rangka mengambil hati mereka, kita ikut dalam acara-acara mereka yang di dalamnya ada perbuatan bid'ah? Mohon penjelasannya, syukran. Nah, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Adapun relevansi antara akidah dan akhlak telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya dan pada review kita pada malam hari ini, bahwa hubungannya sangat erat. Akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah yang benar. Ketika akidah itu benar-benar menancap di dalam hati, maka seseorang akan mengimplementasikannya di dalam tutur katanya, dalam raut mukanya, dalam tingkah lakunya, dan seterusnya. Namun sekali lagi, akhlak yang mulia bukan berarti larut terbawa arus masyarakat secara mutlak tanpa berpegang teguh dengan prinsip seperti yang ditanyakan oleh penanya, mengikuti acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Karena sekali lagi, orang yang paling baik dalam menerapkan akhlak yang mulia adalah Rasulullah SAW, dan beliau SAW tidak larut dengan budaya orang Arab pada saat itu. Beliau tidak mengerjakan kesyirikan, mengikuti alur kehidupan mereka ketika masyarakat pada saat itu melakukan kesyirikan. Beliau tidak melakukan ibadah yang menyimpang, yang tidak ada tuntunannya, yang keluar dari syariat seperti tawaf dalam keadaan telanjang. Sekali lagi, Nabi tetap berada pada prinsip. Nabi berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, namun dikomunikasikan dengan cara yang santun, namun diwujudkan dengan cara yang elegan, yang hikmah, yang bijak, sebagaimana kita lihat dalam kehidupan beliau. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, lihat bagaimana ketika Nabi mengajak Heraklius untuk masuk ke dalam Islam. Nabi menggunakan akhlak yang mulia, ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Jadi lihat bagaimana komitmen terhadap akidah yang benar dan berdakwah dengan akhlak yang mulia. Nabi tidak mencaci Heraklius padahal dia orang non muslim, dia orang Nasrani. Beliau tidak mencacinya, beliau tidak meremehkannya, namun beliau menundukkan Heraklius sesuai dengan kedudukannya, ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Dan begitu juga dalam contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu, tetaplah megang teguh dengan akidah yang benar, namun pada waktu yang bersamaan kita berakhlak yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah ketika kita tidak mengikuti ritual ibadah yang ada di masyarakat kita yang tidak sesuai dengan sunnah, hendaklah kita netralisir, kita netralkan dengan keaktifan kita dalam acara-acara yang mubah atau tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Kerja bakti. Kerja bakti bertentangan dengan syariat apa tidak? Tidak. Seperti rapat RT, rapat RW, seperti siskamling, seperti apa lagi? Hah? Kerja bakti udah Pak, masa kerja bakti terus capek Pak? Iya, sekali aja kerja baktinya, sekali sebulan kan begitu. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, rutinitas kan begitu. Ada misalnya walimah, kita datang selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kehadiran kita dalam acara-acara yang mubah itu akan menetralisir kealpaan kita saat kita tidak menampakkan batang hidung kita di acara-acara ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Yang repot adalah sekali lagi, acara yang tidak sesuai dengan sunnah tidak hadir, yang mubah pun tidak hadir. Siskamling nggak datang, kerja bakti tidak ikut,
rapat RT selalu absen dan berikutnya. Oleh karena itu masyarakat mudah bersuudzon dengan kita, apalagi sekali lagi kita hiasi kehidupan kita dengan perangai yang buruk dan tidak menarik simpati, tidak ramah, tidak ada basa-basi dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi sekali lagi akidah tetap harus kita junjung tinggi, bahkan akidah itulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa jelaskan di sesi tanya jawab bagaimana akidah yang benar adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena saat ini waktu tidak memungkinkan.